Shalom. Shalom. Kayaknya kurang keras ya. Shalom. Shalom Kak Husen. Oke. Sebenarnya saya baru persiapan kemarin siang. Kenapa? Karena saya kaget tiba-tiba di grup nomor urut yang tampil besok malam adalah nomor 14 sampai nomor 19. Sedangkan yang saya hitung 19 itu masih tampil minggu depan. Jadi dengan apa ya? Saya sempat chat sama Pak Ayub. Saya bilang, "Pak, gimana kalau saya minggu depan saja?" gitu. Terus Pak Ayub bilang, "Nggak bisa. Kamu coba usahakan dulu, kerjakan dulu." gitu. Jadi ya sudah, saya usahakan dengan cuman dengan HP, cuman dengan laptop. Saya usahakan dan saya mohon untuk jemaat Tuhan di tempat ini mohon dimengerti jika penyampaiannya kurang mendalam atau kurang sampai kepada jemaat Tuhan sekalian. Oke, ada sebuah cerita, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh satu raja yang sangat arif dan bijaksana. Raja ini memiliki hobi berburu. Kerajaannya memiliki banyak sekali prajurit. Nah, dari sekian banyak prajurit yang ada salah satu prajurit yang sangat dekat dengan raja karena dia bersikap ramah dan raja memilih dia sebagai kayak pendamping raja. Setiap hari raja kemanapun dia pasti ikut. Namanya Atar. Nah, Atar ini sangat dipercaya oleh sang raja. Jadi suatu kali raja mengajak Atar untuk pergi berburu di hutan karena si Atar ini yang paling dipercaya sama raja. Nah, mereka berangkat dari pagi dan sampai siang pun mereka belum dapat hasil buruan. Nah, jadi sang raja bilang kayak gini, "Atar, ayo kita istirahat dulu. Soalnya ini udah panas terik tapi kita belum dapat hasil apa-apa." Ya sudah, mereka berteduh di bawah pohon rindang. Mereka sambil bercerita karena si Atar ini mau mengambil hati raja. Dia mau supaya raja lebih percaya lagi kepada dia. Dia mengambil senjatanya raja dan dia dibersihkan, dilap-lap gitu kan. Ternyata teman-teman, dia nggak tahu kalau sebenarnya masih ada sisa peluru di dalam senjata itu. Mereka keasikan ngobrol, tiba-tiba langsung pelatuknya ditarik dan akhirnya kena jari kakinya raja, putus. Dan raja langsung murka, langsung marah. "Atar, kamu ini kenapa kamu harus seperti itu?" gitu. Jadi si Atar ini langsung dijebloskan ke dalam penjara, dihukum, dan seiring berjalannya waktu, selama 6 bulan kemudian raja sudah sembuh. Jadi ceritanya itu raja sudah sembuh dan raja ingin untuk berburu lagi karena dia sangat hobi berburu. Nah, ketika dia bersiap-siap untuk pergi berburu, ada banyak prajurit yang menawarkan diri. Saya ikut sama raja ya, gitu. Tapi ternyata raja belum ada orang kepercayaan selain si Atar. Jadi raja mau pergi sendiri. Dia nggak mau ajak yang lain. Pokoknya harus Atar gitu. Jadi akhirnya raja bersiap diri pergi sendiri. Nah, ketika di tengah hutan, teman-teman, ternyata sang raja itu ditangkap oleh orang-orang primitif yang ada di tengah hutan. Jadi orang-orang primitif ini sedang mencari korban untuk dipersembahkan kepada dewa mereka. Jadi raja ini ditangkap, dibawa, dan akhirnya dia diserahkan ke kepala sukunya. Dari orang-orang primitif itu bilang sama kepala sukunya, kepala suku, ini korban yang akan kita persembahkan untuk dewa. Terus si kepala suku ini jawab, "Ya, silahkan lakukan. Tetapi ingat, di antara yang akan dipersembahkan ini tidak boleh ada kecacatan apapun. Harus sempurna yang dipersembahkan oleh dewa." Nah, ketika dia diperiksa, si raja diperiksa, ternyata ada kecacatan di jari kakinya. Jadi di jari kakinya itu kan putus waktu ditembak sama Atar itu kan.
Jadi dia dilepaskan, akhirnya dibebaskan. Nah, setelah pulang, orang pertama yang dia ingat adalah Attar. Dia langsung datang ke penjara, dia bilang sama Attar, dia peluk Attar, dia menangis, dia bilang terima kasih ya Attar gitu. Terus si Attarnya bingung kenapa gitu kan. Terus si sang raja ini bercerita tentang apa yang terjadi di tengah hutan itu. Terus si Attar ini langsung balik peluk gitu kan, balik peluk. Si sang raja bingung, tanya kenapa kamu peluk saya gitu. Saya juga berterima kasih. Terima kasih kenapa sang raja? Kenapa Attar gitu kan? Terus si Attar ini bilang kayak gini, kalau misalnya saya tidak dijebloskan di dalam penjara, pasti saya ikut sang raja. Dan yang sang raja kan dari kakinya tuh nggak ada tuh, pasti dilepasin gitu kan. Tapi saya kan sempurna utuh gitu kan, jadi pasti saya yang dipersembahkan. Jadi teman-teman, dari kisah ini, dari cerita ini, sesuatu yang kita pikir buruk belum tentu buruk. Dan sebaliknya, ketika sesuatu yang kita pikir baik belum tentu baik. Jadi, apa kaitannya dengan pembacaan kita malam hari ini? Mari kita buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal 37. Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai ayat 36. Sangat panjang. Jadi, saya akan bacakan beberapa ayat 3, 4, 21 dan 22. Demikian firman Tuhan. Ayat 3, Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anak-anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ayat 21 dan 22. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka, sebab itu katakan, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Dari firman Tuhan ini kita akan belajar 2 poin. Tema yang saya ambil adalah melihat dari sudut pandang Allah. Melihat dari sudut pandang Allah. Bagaimana cara kita untuk melihat dari sudut pandang Allah? Poin yang pertama adalah memahami rencana Allah yang terdapat dalam ayat 5 hingga ayatnya yang ke-11. Teman-teman bisa baca sendiri. Apa kesan pertama kita ketika kita melihat dari sudut pandang saudara-saudara Yusuf? Ketika kita melihat dari ayat 2, kita melihat bahwa Yusuf memberitahu ayahnya tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ditambah lagi di ayat 3, di situ Yusuf dikatakan adalah anak yang sangat dikasihi oleh Yakub ayahnya. Bahkan dia diberikan jubah maha indah. Sehingga tidak heran saudara-saudara kalau di ayat 11 di situ dikatakan bahwa Yusuf sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Yusuf dia anak emaskan, dia terlalu sok suci, sombong dengan jubah maha indahnya. Belum lagi ketika Yusuf mimpi, dia harus dihormati oleh saudara-saudaranya. Di situ makin timbul kebencian dari saudara-saudaranya. Sifat iri membuat manusia kehilangan akal sehat, egois, mementingkan diri sendiri, dan bahkan ada yang tidak senang jika orang lain memiliki kelebihan dibanding dirinya. Oleh karena itu, kisah Yusuf ini mengajak kita supaya berpikir positif dengan cara memahami apa sih rencana Tuhan itu. Sebelumnya mungkin saudara-saudara Yusuf itu tidak tahu, tidak mengerti rencana Tuhan itu sebenarnya apa untuk keluarga mereka. Sehingga mereka membenci Yusuf karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi ada satu ilustrasi ketika saya SMA, tamat SMA, saya tes SNMPTN dan akhirnya saya lulus di FKIP Geografi.
Dan puji Tuhan, di situ juga saya lulus bidik misi. Teman-teman tahu kan bidik misi itu sekolah gratis gitu. Jadi nggak ada untuk biaya apapun, tetapi tiap bulan itu kita dikasih uang sama pemerintah gitu. Nah, di situ saya udah senang gitu kan, senang karena udah kuliah gratis gitu kan. Terus nggak ada membuatkan orang tua sama sekali. Tetapi teman-teman, ternyata Tuhan bermaksud lain, sehingga Tuhan memberikan tantangan kepada saya dengan cara orang tua saya tidak mau saya ambil FKIP geografi. Katanya itu tidak cocok untukmu gitu. Jadi akhirnya saya dikuliahkan di UKSW Salatiga program studi teologi. Tetapi ternyata itu juga bukan maksud Tuhan, sehingga sempat saya berhenti kuliah, pertengahan kuliah selama 2 semester, habis itu berhenti memasuki semester 3, udah nggak bisa lanjut lagi karena terkendala biaya. Jadi saya harus berhenti di situ. Saya sempat kecewa sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan kirim saya jauh-jauh ke sini untuk apa gitu? Sedangkan saya sini juga ngapain, nggak kuliah, terus udah gitu cuman tiduran di kos, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Saya sempat kecewa dengan Tuhan. Tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata saya tidak tahu kalau memang Tuhan bermaksud baik untuk saya. Tuhan membawa saya untuk mengenal dunia yang lain. Misalnya kayak di UKSW itu banyak mahasiswanya gitu. Jadi saya banyak pengalaman di sana dengan banyak orang. Ternyata di sini saya mau mengajak teman-teman bahwa kita harus memahami apa dulu maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti saya harus memahami apa maksud Tuhan dengan cara saya harus datang berdoa kepada Tuhan. Dan seperti cerita Yusuf ini, bahwa saudara-saudaranya tidak mengerti apa sebenarnya rencana Tuhan bagi keluarga mereka. Bagaimana cara kita melihat dari cara pandang Tuhan? Cara yang kedua yaitu percaya bahwa rencana Allah tidak pernah salah, yaitu ayat 12 sampai ayat 36. Ketika saudara-saudara Yusuf berencana untuk membunuh Yusuf, Tuhan mengubah rencana mereka dengan cara menggerakkan hati saudara sulungnya, yaitu Ruben. Seperti dalam ayat 21 di situ dikatakan, Ruben berkata kepada saudara-saudaranya yang lain untuk tidak membunuh Yusuf, tetapi melemparkannya ke dalam sumur. Mereka mendengar perkataan Ruben sehingga mereka akhirnya menjual Yusuf ke seorang kafilah yang sedang lewat. Nah, dari kisah tersebut kita bisa melihat bagaimana cara Tuhan merencanakan sesuatu. Pastilah Tuhan sudah mengetahui apa yang terjadi ke depannya dalam kehidupan Yusuf. Ketika kita membaca kisah Yusuf dalam pasal-pasal yang selanjutnya, kita dapat melihat bahwa Yusuf menjadi sukses dan akhirnya Yusuf membantu saudara-saudaranya ketika mengalami kesusahan. Ilustrasi untuk penutup, ada seorang anak yang tersesat di tengah hutan, dan di situ jalan keluar satu-satunya adalah menyeberangi sungai. Ketika ia menyeberangi sungai, dia harus melewati dua batu. Jadi ketika posisinya sudah di batu pertama, ternyata jarak untuk ke batu kedua itu sangat jauh. Sedangkan posisinya di situ aliran sungai yang begitu deras sehingga dia tidak bisa menyeberangi. Lalu dia sudah panik dan dia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ternyata di situ ada suara yang dia dengar, "Lompatlah." Gitu. Tapi dia semakin berteriak, dia tidak percaya akan suara itu. Dia semakin berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Suara itu terdengar lagi, "Lompatlah anakku, aku menyertai engkau." Nah, anak itu merasa tidak mungkin untuk dia melakukan hal itu karena jaraknya terlalu jauh. Tetapi akhirnya dia percaya dan dia menuruti perintah tersebut. Ternyata anak itu tidak tahu bahwa sebenarnya sungai yang hendak dia seberangi itu hanya sebatas lutut. Teman-teman, dari ilustrasi ini kita bisa melihat bahwa ketika kita berpegang teguh percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memampukan kita melewati setiap masalah dan tantangan hidup kita. Kesimpulannya, pertama, kita belajar memahami rencana Tuhan. Yang kedua, percayalah bahwa rencana Tuhan tidak pernah salah. Mari kita berdoa.